Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Cahaya Bukit. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti dalam judul thumbnail di depan bahwa gerhana bulan bisa menjadi momok bagi ibu hamil, khususnya bagi masyarakat di Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan banyak mitos yang menerpa ibu hamil saat terjadi gerhana bulan. Mitos-mitos tersebut dipercaya akan dianggap sebagai pantangan bagi ibu hamil saat terjadi gerhana bulan, termasuk ibu hamil yang ada di Jawa Timur. Berbagai mitos yang berkembang sebagai upaya untuk tolak bala. Saat menerima informasi dari pihak yang terkait, tentunya bahwa akan adanya gerhana bulan, maka tak heran jika banyak ibu hamil yang mulai mendapat wejangan atau diingatkan soal pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Ada beberapa kepercayaan masyarakat yang tinggal di Jawa Timur bahwa mereka melakukan sesuatu atau melarang suatu perbuatan pada saat terjadi gerhana bulan, khususnya bagi ibu hamil. Apa saja sih kepercayaan itu atau pantangan itu? Kita akan coba mengupas dalam video kali ini, jadi jangan sampai di skip ya. Beberapa kepercayaan itu diantaranya adalah yang pertama, ibu hamil harus menjalani tradisi liwetan. Dalam kepercayaan Jawa ada mitos makhluk gaib atau buto ijo akan datang saat gerhana bulan. Makhluk tersebut akan memangsa janin yang ada dalam kandungan, sehingga ibu hamil harus melakukan meliwet atau menanah nasi untuk menangkal mitos tersebut. Cara itu dipercaya dapat mengusir buto ijo agar tidak memangsa janin. Mitos datangnya buto ijo atau makhluk gaib raksasa yang akan memangsa janin para perempuan hamil ini saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan masih melekat di sebagian masyarakat Jawa. Saat gerhana terjadi, para perempuan hamil pun biasa menggelar tradisi liwetan atau menanah nasi yang dipercaya bisa mengusir buto ijo. Dan kepercayaan kedua adalah ibu hamil dilarang keluar rumah. Mitos ini cukup populer di kalangan ibu hamil. Setiap gerhana bulan, ibu hamil dilarang keluar rumah. Dalam mitosnya, jika ibu yang sedang mengandung keluar rumah saat gerhana bulan, maka anak yang lahir akan mengalami kelainan wajah atau memiliki tanda lahir. Keluar rumah saat gerhana bulan juga dipercaya bisa menyebabkan penyakit fisik seperti sakit kepala, mual, pusing, dan penyakit lainnya. Selain itu, ibu hamil juga dilarang bersuara keras selama gerhana, karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan dunia. Banyak juga orang yang percaya bayi yang lahir saat gerhana bulan akan temperamen dan cenderung nakal. Tradisi ini melandaskan larangan keluar rumah selama gerhana, pada keyakinan yang menandakan hubungan antara peristiwa antara gerhana bulan dengan kelahiran bayi yang mungkin mengalami kelainan. Meskipun tidak ada dukungan secara ilmiah yang kuat untuk keyakinan ini, larangan tersebut tetap dipatuhi sebagai tindakan pencegahan yang dipegang teguh oleh beberapa kelompok masyarakat. Kepercayaan yang ketiga adalah ibu hamil perlu keramas dan menyisir rambut di depan rumah. Mitos berikutnya yaitu banyak masyarakat Jawa yang percaya mandi keramas dan menyisir rambut di depan rumah sambil melihat gerhana perlu dilakukan oleh ibu hamil. Tradisi ini dipercaya bisa mengusir makhluk gaib. Dari segi sejarah, kepercayaan bahwa wanita hamil harus mandi saat gerhana bulan berakar dari cerita rakyat Jawa kuno. Dipercayai bahwa gerhana adalah waktu dengan kekuatan yang besar dan sinar bulan serta air memiliki kekuatan pembersih yang dapat melindungi bayi yang belum lahir dari roh jahat. Menurut kepercayaan, ibu hamil harus mandi keramas saat gerhana bulan. Setelah itu, ibu hamil harus menyisir rambut di depan rumah sambil melihat gerhana untuk mengusir kekuatan gaib dan menjamin kelahiran dengan selamat. Keyakinan ini sangat terkait dengan budaya Jawa dan masih dipraktekkan sampai sekarang, bahkan di beberapa bagian wilayah Indonesia. Dan kepercayaan yang keempat adalah ibu hamil dilarang menggunakan pisau. Pisau juga dipercaya bisa membawa petaka saat gerhana bulan. Menurut astrologi India, ibu hamil dilarang menggunakan pisau untuk memotong saat gerhana bulan. Mitosnya, ibu hamil yang memotong buah atau sayuran dapat menyebabkan bibir sumbing. Tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung kepercayaan ini, tetapi anggapan ini begitu kuat.
terukir dalam berbagai budaya sehingga dapat menyebabkan Anda atau anggota keluarga lainnya khawatir akan keselamatan bayi Anda saat gerhana bulan total terjadi. Dan kepercayaan yang kelima adalah ibu hamil dianjurkan menggunakan peniti. Banyak orang yang percaya menggunakan peniti saat gerhana bulan sangat dianjurkan. Mitosnya, ibu hamil yang menggunakan peniti ini bisa terlindungi dari dampak terburuk gerhana bulan seperti bibir sumbing. Penggunaan peniti selama gerhana bulan dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi ibu hamil dari dampak buruk yang diasosiasikan dengan periode gerhana. Mitos yang berkembang menyatakan bahwa penggunaan peniti saat gerhana bulan dapat membantu dalam mencegah terjadinya bibir sumbing pada bayi yang dikandung oleh ibu hamil. Ini menjadi salah satu praktik yang diyakini sebagai upaya untuk meminimalisir risiko bagi janin dan menjaga keselamatan ibu hamil selama periode gerhana bulan. Dan kepercayaan yang keenam adalah ibu hamil dianjurkan berdoa. Ibu hamil dianjurkan berdoa saat terjadi gerhana bulan. Itu untuk menangkal hal buruk bagi ibu hamil dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Untuk kepercayaan yang keenam ini mungkin teman-teman atau sebagian besar masyarakat semua percaya bahwa setiap kejadian apapun yang terjadi kita harus berdoa kepada Allah SWT tentunya. Dan untuk larangan yang ketujuh adalah dilarang menanam sesuatu saat gerhana bulan. Menanam sesuatu saat gerhana bulan tidak dianjurkan. Sebagian orang Jawa percaya menanam apapun akan sia-sia karena tanaman tidak akan tumbuh subur. Untuk dalam video kali ini kita hanya membahas 7 kepercayaan ini saja ya teman-teman. Dan dari 7 hal yang disampaikan di atas merupakan mitos dan kepercayaan yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di Jawa. Banyak kalangan utamanya masyarakat awam yang kurang memahami bagaimana mensikapi fenomena gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang mengaitkan kejadian alam ini dengan mitos-mitos dan keyakinan khurafat yang bisa berakibat syirik. Di antaranya ada yang meyakini bahwa saat terjadi gerhana ada sesosok raksasa besar yang sedang berupaya menelan matahari, sehingga para wanita yang sedang mengandung atau hamil disarankan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Sementara itu, anggota masyarakat lain sibuk menumbuk lesung dan alu untuk mengusir kedatangan raksasa itu. Di samping itu, ada juga anggota masyarakat yang meyakini bahwa matahari dan bulan adalah sepasang kekasih, sehingga ketika mereka berdekatan, maka keduanya akan saling memadu kasih. Sehingga terjadilah gerhana sebagai ekspresi dari percintaan mereka. Ada juga sebagian masyarakat yang seringkali mengaitkan peristiwa gerhana dengan kejadian-kejadian tertentu, seperti adanya kematian atau kelahiran, dan kepercayaan ini dipercaya secara turun-temurun, sehingga bahkan menjadi keyakinan publik. Bila kita cermati hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan persoalan di seputar gerhana, maka bisa kita nyatakan bahwa keyakinan-keyakinan yang tumbuh di masyarakat itu sebagai sesuatu yang tidak benar, yang dalam terminologi orang Jawa disebut salah kaprah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu membantah keyakinan tersebut. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Inilah kupasan singkat mengenai hubungan antara gerhana bulan, ibu hamil, dan pandangan menurut Islam. Mungkin di lain waktu kami akan mencoba mengupas lebih mendalam lagi, dan apabila ada teman-teman yang menanyakan keingintahuan, bisa melalui kolom komentar. Saran dan kritik yang membangun sangat kami apresiasi demi berkembangnya channel ini. Dan semoga channel ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika dikiranya video ini dapat membantu menambah wawasan sahabat. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.